di SF di lantai 4. Hai, ini ibunya nggak keluar. Iya itu ibunya keluar sinyal jelek banget kayaknya. Oke teman-teman, saya ternyata keluar Zoom nih, join lagi. Kayaknya sinyalnya lagi not good, tapi ya udahlah kita jalanin saja. Nah, untuk hari ini sih harusnya materinya kan, tunggu, mari kita lihat. Kita ke yang pertama. Saya izin share screen. Oke, saya rasa udah tampil ya Faiza ya. Sudah ibu. Sudah, Ibu. Nah, seharusnya kan hari ini path analysis. Namun kan setelah UTS itu kan kita hanya ada 4 kan materi. Karena ada studi kasus dan ada presentasi. Jadi saya ambil dari materi yang sebelum UTS ya teman-teman. Aspek-aspek penting dalam keputusan. Nggak apa-apa ya. Aman ya. Oke, berarti di sini ada 10 kelompok. Udah saya bagi. Ini kayaknya mirip jadinya dengan kelompok yang kelas C. Nggak apa-apa. Kelas C atau kelas B ya? Kelas B nggak salah saya. Saya kan ngajar keputusan bisnis juga yang di kelas B. Oke teman-teman, nah kita kan mata kuliah kita pengambilan keputusan bisnis itu kan diminta ada project atau case based learning. Nah sebelumnya sama Pak Hilman itu teman-teman case based learning atau project? Task based learning ini maksudnya kayak kita dikasih case terus disuruh analisis kan, Bu? Iya, dia minta infografisnya satu topik yang sama atau yang berbeda-beda gitu. Kebetulan mungkin untuk case based learningnya itu diimplementasikan di kuis ya, Bu. Kuis sebelum UTS Oh, dan di untuk kuis. UTS-nya itu project kebetulan. Oh, berarti udah project, udah itu ya. Sudah ada project, udah ada cash base ya. Oke, teman-teman. Nah, makasih, Frena. Nah, kalau di pemanggilan keputusan bisnis itu kan setahu saya kan kita harus menentukan ya kewirausahaan digital kan teman-teman juga ngambil kan lagi kuliah itu. Nah, itu adalah ide teman-teman, apa inovasi yang ingin teman-teman lakukan. Nah, setelah itu teman-teman belajar dulu risikonya. Jadi resiko apa yang diambil, apa yang akan kita hadapi apabila kita mengambil tadi beberapa ide atau beberapa inovasi yang ingin teman-teman implementasikan. Nah, setelah tahu resiko yang akan dihadapi, baru ke pengambilan keputusan bisnis. Gitu ya. Jadi setelah tahu resiko, oh yang minimal itu resikonya di bisnis A loh. Kalau kita mau bikin ide yang A, ini lebih minimal resikonya. Kan kita belajar manajemen resiko itu supaya kita bisa memitigasi kan teman-teman. Kita bisa mencegah terlebih dahulu kalau bisa cegah. Kalaupun nggak cegah, kita mitigasi. Jadi kita bisa mengurangi reduksi kemungkinan risiko yang akan tampil, risiko yang akan muncul. Jadi di situ baru kita mengambil keputusan bisnis, mana risiko terendah tapi profitnya tinggi kan gitu kan maunya kan kita gitu ya kalau kita punya ide bisnis. Jadi memang mata kuliah di semester 4 ini itu memang berkaitan sekali ya kewirausahaan, manajemen risiko dan juga pengambilan keputusan bisnis. Walaupun risiko itu mungkin teman-teman bahas hal yang berbeda, tapi intinya apapun ide bisnis teman-teman yang teman-teman pikirkan di kewirausahaan, kan tugas kewirausahaan itu bagaimana kita bisa menentukan ide bisnis atau melakukan suatu inovasi produk atau jasa. Nah, bagaimana risikonya? Setelah kita tahu, baru kita bisa ambil keputusan bisnisnya seperti apa. Oke, teman-teman. Nah, kenapa di sini dalam pengambilan keputusan bisnis banyak hitungan, bener ya? Banyak hitungan kan ya? Oke, mungkin teman-teman belum punya bukunya. Saya kebetulan nggak punya buku fisik, apa buku soft file-nya atau e-booknya untuk yang pertama dari karangan siapa nih Irham Fahmi, tapi saya punya buku ininya teman-teman fisiknya, ya nggak kebaca. Nah begitulah ya nggak begitu kelihatan, tapi intinya saya ada buku fisiknya dari yang buku yang pertama.
Atau dia penampakan nih bukunya nggak mau. Oke teman-teman, nah tuh gitu ya. Pengambilan keputusan bisnis. Jadi saya ambil dari karena buku kita kan yang pertama buku ini gitu. Jadi materinya kebanyakan dari sini. Tapi bukan berarti nggak bisa ngambil dari referensi yang lain. Silahkan. Kalau memang teman-teman ada dari referensi yang lainnya. Oke, balik lagi NPV ya Bu, balik lagi cash flow ya. Aduh, kok ada lagi sih keuangan gitu kan ya. Banyak yang trauma ya rasanya sama keuangan gitu. Tapi saya rasa banyak yang suka sama keuangan. Kenapa? Buntut-buntutnya larinya ke uang kan? Sepinter-pinternya teman-teman marketing, sepinter-pinternya teman-teman mengelola sumber daya manusia, mengelola operasional itu untuk apa? Meminimalkan biaya kan ya, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Buntut-buntutnya di keuangan juga larinya. Yang bisa kasih biaya marketing siapa? Finance. ACC-nya siapa? Finance kan gitu. Yang bisa kasih gaji siapa? Finance juga gitu kan ya. Nah, jadi lari-larinya tetap aja kesejahteraan, pendapatan yang akan kita terima gitu. Jadi mau prodi apapun, fakultas apapun, tetap aja larinya ke ekonomi semua teman-teman ya. Oke, nah di sini ada saya bagi-bagi, ada yang nggak salah, ada yang 3, ada yang 4 ya, nggak salah ada cuma 2. Udah kok kayaknya imbang. Oh ini, yang 7 sama 8 tuh hanya 2. Udah yang lain jangan ini ya, jadi minta tolong di spin ya, Faiza sama Frena biar lebih fair atau lebih adil kelompoknya. Nggak harus kelompok satu di pertemuan satu, tapi bisa kelompok berapa yang kena spinnya. Jadi satu pertemuan kita ada 2 kelompok. Satu kelompok sekitar 30 menit itu sudah sama ini nih. Nah, saya lagi bingung proyeknya apa. Nah, kemungkinan hari ini tadi saya bilang setelah teman-teman tahu inovasinya seperti apa, ide yang mau diambil seperti apa, itu dari kemunculan dari permasalahan yang ada di sekitar kita bisa menjadi ide bisnis atau kebutuhan dari masyarakat itu bisa menjadi ide atau inovasi bisnis. Selanjutnya risikonya teman-teman bisa tahu sendiri, hitungnya bisa dari mana, baru kita mengambil keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan bisnis itu kita harus mengetahui bagaimana model bisnis yang baik. Teman-teman udah ikut PMW? Oh enggak ya, kelas ini teman-teman sama siapa kewirausahaannya? Sama Pak Edo, Bu. Pada PEDO nyuruh saya pada ikut, tapi ternyata kalau saya sendiri tidak ya, ya udah. Oke, nah di PMW tapi teman-teman udah belajar BMC kan ya? Sudah, Ibu. Ya kan? Ya, Pak Edo juga ada memberitahu ya mengenai BMC. Udah, bukan dari Pak Edo berarti. Iya, sebenarnya bukan dari Pak Edo sih, Bu. Oke, baiklah teman-teman ya, karena materi BMC itu adanya di mata kuliah kewirausahaan digital gitu ya, untuk materi BMC. Dan ada juga sebenarnya di pengambilan keputusan bisnis, tapi bukan di prodi manajemen. Di prodi yang lain tuh ada, makanya saya masukin BMC juga. Dan satu lagi, mungkin teman-teman saya minta ini aja ya, kita ya, design thinking aja ya. Design thinking, apa ya, mapping ya, map atau canvas, tahu kan ya? Pernah belum? Belum. Belum ada yang sering pernah dengar design thinking, map atau canvas. Nah, kalau BMC ada berapa indikatornya? 9. Kalau di design thinking itu ada 5. Ya, gitu. Nanti deh kita bahas design thinking aja hari ini. Kenapa? Karena tadi bisnis yang baik itu harus memiliki model bisnis yang baik juga. Jadi ini salah satu model bisnis selain BMC. Nah, dari Badan Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional itu menganjurkan ada 2 yang tadi, BMC dan Design Thinking itu kalau bisa dikolaborasi untuk menciptakan suatu produk atau inovasi gitu ya teman-teman. Ini proyeknya ini, nah materinya dari saya udah ada kasusnya, tapi tetap ya karena mau kasus ataupun apa namanya atau proyek intinya teman-teman bikin ini.
Tadi Faiza nanya, Bu, kita sampai jam 1 kurang? Enggak, saya bilang. Sesempatnya kita aja ya. Kalau bisa sih 12.15 udah kelar ya teman-teman. Gak apa-apa, atau mau pada sesuai nih waktunya. Pilih yang mana? Saya 12.15 misalnya jam 1 ada Pak Ivan Ibu. Oke, prefer yang jam segitu biar bisa istirahat dulu ya. Oke, ini saya ini dulu, nanti saya kirim ke PJ. Saya tunggu project aja karena kita satu topiknya yaitu mengenai BMC walaupun nanti ada kasus yang agak berbeda-beda. Dan materinya tetap yang ada di sini nanti untuk presentasi, tapi nanti teman-teman juga memaparkan hasil dari Canvas Design Thinking teman-teman. Ya, ingat ya, ini hanya persepsi teman-teman per kelompok, jadi salah benar itu urusannya nanti ya. Yang penting buat aja. Oke, saya izin stop share dulu. Kita masuk ke materi yang tadi saya save dulu. Mana nih Faiza? Mana apa yang namanya Faiza di WA saya nanti ya. Apakah udah di absen Faiza? Sudah Bu tadi sama Frena Ibu. Udah ya. Oke, sip. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah model bisnis yang kedua sebenarnya yang diajarkan di mata kuliah kewirausahaan dan juga pengambilan keputusan bisnis selain dari BMC, Business Model Canvas. Kalau ini adalah Design Thinking. Wah, saya pakainya PDF rupanya. Oke, tujuannya peserta di sini mahasiswa mengetahui dan memahami tentang design thinking sebagai soft skill untuk mendukung terciptanya ide-ide kreatif dan inovatif yang memberikan solusi dan permasalahan bangsa. Ingat ya teman-teman, kita kadang-kadang menciptakan suatu produk bisnis itu karena tadi ya ada yang membutuhkan dan juga bisa mengatasi keresahan. Nggak harus produk bentuknya, tapi juga bisa jasa. Nah, mengapa produk inovasi itu kadang gagal di pasar? Padahal udah inovasi ya. Ada teman-teman mungkin tahu ada istilahnya invention ya. Kalau yang orangnya disebut inventor ya, itu penemu. Nah, kalau kita itu adalah di inovasi kalau untuk di kewirausahaan. Nah, inventor itu contohnya gini, misalnya teman-teman penemu pesawat terbang. Siapa penemu pesawat terbang? Siapa teman-teman? Nggak pernah baca, jarang baca Right autobiografi bersaudara ya. bukan, Bu? Benar, Wright bersaudara. Nah, siapa nih Edward? Apakah yang ditemukan mereka itu bisa digunakan secara komersil atau untuk masyarakat banyak? Pada saat itu, tidak kan? Belum, Bu. Belum, tapi mereka udah bisa menemukan pesawat dan mesinnya yang bisa terbang. Itu dulu paling penting. Itu namanya mereka inventor atau penemu. Nah, untuk kewirausahaan dan pebisnis itu adalah di inovasi. Jadi bagaimana dari produk yang ditemukan oleh bersaudara tadi bisa menjadi Boeing, bisa menjadi Airbus gitu ya, bisa menjadi Sukhoi, bisa menjadi kayak kita mungkin N235 dan seterusnya. Nah, dari situ teman-teman. Jadi kita tuh diinovasi. Jadi mesin yang sederhana dibuat tadi Wright bersaudara itu bisa terbang tadi, dikembangkan lagi yang lebih bagus prototipenya oleh Boeing, oleh Airbus untuk melayani masyarakat komersil kan gitu ya teman-teman. Jadi bisa mengangkut transportasi dalam jumlah yang banyak. Nah, inovasinya apa? Nah, untuk yang mesin Boeing, teman-teman bisa nanya, kayaknya orang Indonesia nggak bakal bisa tahu deh bagaimana cara proses pembuatan atau produksi mesin Boeing itu. Nggak bakal ada yang tahu.
Kenapa? Karena itu rahasia mereka. Kalau sampai tahu, berarti nanti kita bisa bikin juga kan pesawat yang sama gitu. Karena itu juga punya hak paten sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi kalau dia rusak mesinnya, itu yang perbaiki bukan orang dari kita, tapi orang yang kerja di Boeing-nya. Teman-teman bisa kerja nanti ya di Garuda Indonesia, dia pakai pesawatnya Boeing. Tapi kalau rusak, teman-teman hanya memperbaiki yang dibolehkan sama Boeing saja. Khusus yang bagian mesin tadi, yang benar-benar hak patennya mereka, itu hanya mereka yang bisa yang perbaikinya. Karena itu tidak boleh. Kenapa? Karena mesin Boeing itu selain kuat, bagus, tapi juga dia, hmm, apa ya, satu lagi keunggulannya, dia tuh hemat bahan bakar, 20% sampai 30%. Beda sama Airbus, kalau Airbus itu lebih boros bahan bakar, tapi ada yang sering, bukan sering ya, ada yang pernah naik nggak perbedaan Airbus dan juga Boeing? Belum. Oke deh, naik TJ paling ya. Apa sih beda TJ yang lama sama yang baru? Bedanya apa? Sama-sama listrik kan ya? Eh, tadinya ada bahan bakar gas, satu lagi eh, energi dari listrik, bener ya? TJ ada dua ya? Nah, teman-teman bisa bandingin deh, mana yang nyaman, mana yang lebih irit. Irit mana sih, bahan bakar gas atau bahan bakar dari listrik? Dari segi ekonomi. Listrik, menurut Rena. Yang lain? Kalau saya gas sih, Bu. Gas, oke menurut Hari. Oke, cukup ya di situ. Teman-teman, mohon maaf saya juga gak tahu datanya mana yang lebih irit. Apakah gas atau dari listrik. Oke, next yang kedua, lebih nyaman mana? Yang menggunakan bahan bakar gas atau dari sumber energinya listrik? Listrik. Listrik. Oke, siapa tadi yang jawab? Albert ya. Yang lain gimana nih? Rasanya naik TJ, aduh Bu, saya naik motor Bu, Bu saya diantar terus Bu naik mobil, ya sulit kalau itu. Oh, saya juga lebih nyaman TJ listrik, Bu. Aja listrik. Oke, baik teman-teman. Nah, kenapa diciptakan listrik? Ya tadi untuk membuat kita lebih nyaman dan pasti biaya menurut saya tadi ya kayaknya ada hal yang lebih mudah, murah gitu ya. Menurut saya walaupun saya belum selidiki itu, tapi kalau Boeing tadi saya bilang dia lebih hemat bahan bakarnya, afturnya dibanding Airbus. Tapi kalau saya naik Airbus itu bagi saya lebih nyaman, tingkat kebisingannya lebih sedikit dibanding dengan tingkat kebisingan naik Boeing. Jadi memang ada plus minusnya ya teman-teman gitu ya untuk produk-produk. Tapi tadi mereka sudah berinovatif. Nah, makasih ya teman-teman yang udah jawab. Mengapa produk inovasi gagal di pasar? Nanti teman-teman bisa cek lagi apa. Nanti kita akan bahas bagaimana konsep design thinking dan penerapan design thinking. Oke, mengapa produk itu ada beberapa produk inovasi yang gagal di pasar? Nah, pertama, ini beda invensi, inovasi, dan difusi. Invensi tadi ya, penemuan pertama. Namun tadi manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Emang ada beberapa yang bisa dirasakan, tapi kalau teknologi itu biasanya dia nemuin dulu loh gitu. Tapi paling hanya untuk lingkungan sekitarnya aja yang bisa memanfaatkan seperti kincir air misalnya teman-teman ya, paling hanya untuk beberapa orang saja gitu ya yang bisa memanfaatkan. Tapi kalau sekarang kan udah menggunakan mesin, jadi mungkin bisa dimanfaatkan hasil listrik dari kincir air tersebut mungkin bisa untuk ratusan rumah gitu. Oke, inovasi. Nah nih kita kita adanya di inovasi teman-teman. Bu, saya mau menemukan baut baru, silahkan. Misalnya Hari mau bisa menemuin, Bu, kayaknya Bu, baut di motor ini kayaknya gampang jelek, udah gampang rusak deh, saya mau nemuin. Oke, silahkan. Tapi tadi kerja sama mesin-mesin lagi yang lain. Jangan sampai baut kamu nggak sesuai dengan mesinnya gitu ya. Jadi harus sesuai juga kan gitu ya teman-teman. Jadi inovasi itu berkolaborasi terus. Selanjutnya difusi. Proses yang melihat inovasi secara sukses dan bertahap dan digunakan secara luas dan diadopsi, diaplikasikan sekarang ini. Biasanya ini dalam bidangnya adalah aplikasi teman-teman. Jadi teknologi digital. Ada yang tahu contoh difusi?
teman-teman gunakan setiap hari menurut saya. Hampir semuanya menggunakan hampir setiap hari. Apa ya contoh difusi di sini? Coba yang bawa uang cash ke kampus lebih dari 100.000. Nggak ada, ya kan? Anak Gen Z pada males kan bawa uang cash. Benar? Nah, uangnya ada di mana? Di e-wallet, Bu. E-wallet. Nah, contoh dari difusi tadi ya, karena dia adalah aplikasi teknologi digital, itu contohnya adalah e-wallet. Nah, tapi teman-teman tolong ya siapin karena apa? E-wallet ini tergantung banget sama internet. Yang katanya kalau Selat Hormuz itu kalau misalnya dihancurin itu rupanya serat optik itu banyak di bawah ya. Itu bisa mati internet semua seluruh dunia. Mungkin Elon Musk enggak ya, kayaknya Elon Musk Starlink ya. Dia jadi tidak pakai serat itu ya, fiber optik atau apa gitu. Kalau yang pakai Starlink kayaknya sih menurut saya lebih aman, tapi saat ini masih banyak yang menggunakan internetnya itu adalah fiber optik tadi ya teman-teman yang ditanam di bawah laut kan ya. Nah itu jadi kita harus siap-siap jaga-jaga, bisa nggak terjadi internet itu bisa nggak nyala misalnya selama 10 menit, bisa kan? Karena kan masih buatan manusia kan ya teman-teman gitu. Nah jadi kalau saya tolong tetap siapkan uang cash yang cukup untuk kebutuhan teman-teman saat transportasi pergi dan pulang, minimal itu ya. Jangan hanya ngandalin dari e-wallet, karena itu e-wallet itu kolaborasinya dengan provider internet dan sebagainya. Oke, next. From idea to market, karena kita waktunya pendek ya teman-teman, mungkin saya banyak langsung ke design thinking. Nah, inovasi, nih ya yang tadi ya, dengan adanya invensi atau penemuan tadi, kita kembangkan baru kita terapkan ide-ide baru yang bisa memiliki keunggulan kompetitif dan value atau nilai tambah. Misalnya ada yang nemukannya dimsum. Nah, teman-teman gimana inovasinya? Rasa mentai gitu kan ya, kasih sausnya. Apalagi tadinya dimsumnya cuma daging ayam sama daging ayam yang diolah apa tuh teman-teman dihalusin dan seterusnya. Bu, saya mau pakai seafood, tambahin udang. Nah, ada lagi dimsum, jadi bahan bakunya tuh ayam dan udang. Nah, itu namanya inovasi. Tapi nemu di dimsum sampai sekarang saya nggak tahu, kayaknya ada di negara Tiongkok ya. Penemu dimsum yang pertama. Kalau penemu tempe Indonesia nggak ya teman-teman? Harusnya, Penemu Bu. tempe harusnya ya Noel. Padahal kita nggak punya kedelai kan ya. Awalnya kan kita nggak punya kedelai teman-teman. Kedelai itu kan dari Amerika dan dari Amerika kan yang banyak kita. Nah tapi tadi karena karena gini loh teman-teman, karena kita nggak bisa memproduksi kedelai dalam jumlah banyak, harus jadinya kita punya ide inovasi untuk bisa mengawetkan kedelai tadi menjadi sumber makanan yang bisa dipakai untuk beberapa hari. Kemudian terciptalah tempe kan ya. Itu kan prosesnya lama kan, nunggu ada jamur dan seterusnya berapa hari baru bisa jadi tersebut. Teman-teman mau bikin kedelai di Jepang, bikin tempe, teman-teman rasanya pasti beda. Kenapa? Karena jamur yang hidup di sana beda dengan jamur yang ada di Indonesia. Makanya rasa tempe tuh yang enak itu di Indonesia. Teman-teman bikin tempe di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah nggak bakal ada sama rasanya. Karena tadi ya jamur di daerah di beda daerah itu beda semua. Jadi memang yang rasa tempe enak itu adanya memang rata-rata di Pulau Jawa. Jadi kalau teman-teman ke Kalimantan, ke Sumatera, pasti rasa tempenya lebih berbeda. Oke, tadi contohnya udah inovasinya. Jadi bisa membuat tempe aja itu bagi saya juga udah inovasi. Mungkin telur asin juga kayaknya Indonesia deh ya, telur bebek diasinin gitu. Kan kalau kita nggak diasinkan, nggak punya kulkas, kan nggak awet kan teman-teman? Nah, kenapa ada telur asin itu gitu? Padahal, nah ditemukanlah cara pengawetan yaitu digaramkan. Kan garam itu bisa membuat produk itu menjadi lebih awet, kayak ikan asin gitu. Karena zaman dulu tuh nggak ada kulkas teman-teman, ada lagi diasapkan. Nah, kalau sekarang udah ada inovatif lagi bikin telur asinnya, Bu, nggak cuma ditabur garam, sekarang udah pakai yang bata merah, yang macam-macam ya, udah dikasih cabe, udah dikasih ya macam-macam deh gitu.
Nah, itulah inovasi. Jadi teman-teman bisa memikirkan kira-kira apa ya inovasi di produk teman-teman. Nah, tadi kenapa produk banyak yang gagal? Produk inovasi yang pertama tidak memiliki model bisnis. Nah, setelah disurvei, model bisnis itu termasuk 5 faktor terbesar ya, teman-teman. Kenapa itu tidak sukses produk inovasi tadi? Di sini ada waktu, timing, ada kelompok ya. Jadi bagaimana kerjasama teman-teman dengan tim kelompok. Semoga tim kelompok teman-teman itu memang pakar ya di bidang masing-masing. Apalagi di sini ide baru yang terakhir pendanaan. Bu, saya nggak punya dana, Bu. Jadi saya nggak bisa mengimplementasikan ide saya. Teman-teman, ide teman-teman mau bikin aplikasi. Sampai kapan teman-teman mau punya uang segitu gede ya untuk membuat namanya aplikasi? Karena saya tahu aplikasi itu butuh ratusan juta gitu. Jadi teman-teman simpel aja. Bu, saya lihat ada produk cemilan harganya 1 kilo 100.000. Gimana kalau saya jual, saya bungkus dalam kemasan kecil-kecil. Jadi dengan 100.000, teman-teman udah bisa kok gitu ya, punya ide untuk bisnis. Nggak harus nunggu sampai ratusan juta. Itu sampai kapan gitu. Jadi sesimpel itu, timingnya pas lagi mahasiswa itu Bu, banyak yang baru maba lagi UTBK. Nah, tuh kan orang tuanya nunggu, tuh kan banyak teman-teman mereka tuh butuh makanan, butuh minuman. Oke, teman-teman, jadi contoh ide itu bisa dari situ, jadi inovasikan saja dari produk yang sudah tercipta. Terus yang kedua, tidak memperhatikan produk life cycle, jadi teman-teman perhatikan juga bahan bakunya, apakah sulit ditemukan atau tidak. Terus apakah hanya ada di musim-musim tertentu, nah itu kan rumit. Jadi carilah bahan baku yang memang daur hidupnya itu selalu ada. Kalau bagi saya seperti itu dulu. Kenapa? Karena tetap ya bahan baku itu adalah sumber utama kita untuk kita bisa memproduksi. Nah, kalau di luar negeri kan ada 4 musim ya teman-teman, semi ini gitu ya. Nah, nggak mungkin mereka bisa memproduksi keripik ubi misalnya di musim dingin, itu udah mustahil. Kenapa? Karena hanya tumbuh di musim panas. Nah, kalau kita kan sepanjang tahun ada, jadi kita bisa gunakan ubi sebagai bahan baku kita. Apalagi, Bu, saya mau jual payung. Payung itu lakunya hanya di musim hujan. Berarti ada life cycle-nya, teman-temannya. Jadi perhatikan timing penjualannya. Oh, di musim hujan kita produksinya lebih banyak. Oke, next. Yang ketiga, faktor regulasi. Nah, ini pemerintah juga kadang-kadang mengikuti juga ya, mengadaptasi bagaimana perkembangan zaman. Jadi ada beberapa, oh ini nggak bisa digunakan, ini bisa digunakan. Oh ini mengandung produk tidak halal, ternyata berarti dibatalin gitu ya teman-teman. Macam-macam deh pokoknya. Jadi memang kita harus memperhatikan apa regulasi dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Agama. Jadi harus kita perhatikan bagaimana produk kita itu bisa dijamin bahwa tidak melanggar aturan. Tadinya saya gini ada mau jual apa ya teman-teman, ada tuh produk ya tapi di daerah timur. Ternyata itu masuk binatang yang dilindungi. Padahal di sana itu dimakan bebas gitu. Tapi akhirnya itu tidak bisa untuk keluar dari wilayah tersebut. Hanya boleh untuk konsumsi masyarakat situ aja yang dianggap tidak terlalu besar. Tapi kalau udah untuk dikirim keluar daerah atau untuk ekspor impor itu udah dilarang. Nah, alasan lain di sini produk tidak memiliki keunggulan bersaing. Pada saat bikin proposal apa ya, misalnya PMW gitu teman-teman atau teman-teman ada lomba-lomba hal yang lainnya, teman-teman tolong perhatikan ya, apa yang menjadi keunikan atau keunggulan produk teman-teman yang berbeda dari yang lain tapi profitable, tapi menguntungkan. Sulit, iya dong, sulit. Kalau mudah pasti semua bisa gitu ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana produk kita punya keunikan yang berbeda dari yang lainnya, tapi menguntungkan. Baru yang kedua, bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Percuma kita punya produk, tapi manfaatnya kurang. Itu berarti kita jadi penemu gitu. Bukan jadi wirausaha. Ya, teman-teman ya, gitu. Kalau teman-teman menjadi penemu, silahkan. Oh, saya menjadi penemu, Bu. Baru saya patenkan, silahkan. Jadi yang pakai produk saya, itu akan membeli hak paten saya, ya kan? Itu bisa. Kalau teman-teman prinsipnya sebagai penemu. Tapi kita di sini kan sebagai wirausaha. Bagaimana kita menjadi pebisnis. Nah, berarti apa produk yang kita hasilkan, yang akan kita buat, itu bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Selanjutnya, karena sekarang sudah SDGs, bener ya? Nah, jadi diharapkan relevan dengan minimal 1 dari 17 indikator SDGs. Nah, itu bisa menjadi keunggulan teman-teman di latar belakang untuk bisa menang perlombaan SI atau perlombaan proposal wirausaha atau proposal bisnis. Tapi tadi komposisi yang paling besar selain dia memiliki keunikan atau perbedaan dari yang lainnya, satu lagi yang paling gede adalah kebermanfaatan, baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan. Artinya bagi lingkungan, produk kita tidak merusak lingkungan atau ramah dengan lingkungan. Teman-teman milih, nggak boleh semuanya ada di produk teman-teman itu mustahil. Bu, saya pakai plastik, Bu, gimana dong? Kan nggak ramah lingkungan. Tapi produk teman-teman unik gitu, berbeda. Kalau nggak pakai kemasan plastik, itu kurang bagus. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman kuatnya tadi di keunikan atau di yang berbeda dari yang lain. Bu, saya maunya produknya sehat, gitu kan. Oke, kalau produk sehat berarti mungkin keunikannya bisa dikurangin sedikit, tapi sehatnya tuh di sisi yang mana? Gitu. Jadi nggak semua bisa kita kumpulin menjadi 1 dari 3 hal tadi, tapi teman-teman cukup pilih salah satu di situ dikuatkan. Oke, produk yang kedua, kenapa gagal di pasar? Lemah di tahap awal pengembangan produk. Biasanya di sini tidak memiliki informasi yang memadai dan konsep produk baru yang unggul. Oke, teman-teman, mungkin bisa dipikirkan lagi ya sebelum kita mengembangkan produk tersebut, supaya tadi bahwa produk tersebut memang layak untuk kita komersialisasi. Kalau nggak komersialisasi, teman-teman kerjanya di lembaga swadaya masyarakat aja ya, gitu ya, sosial. Itu boleh. Misalnya yang menemukan, aduh saya lupa barcode. Barcode itu kan digunakan sekarang kan. Nah, itu yang menemukan kan orang Jepang. Dia tidak mau mempatenkan produknya karena bagi dia kalau saya bisa bantu masyarakat, saya bantu. Keren kan teman-teman? Gitu. Jadi dia tidak mengincar dunia tapi dia mengincar akhirat ya gitu. Itu pilihan di teman-teman ya. Gitu. Mau seperti apa? Coba bayangkan kalau barcode dia itu dipatenkan, berapa kita harus bayar? Kita dengan seenaknya kan naruh ini barcode, register barcode kan gitu ya. Tapi dia tidak mempatenkannya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya apalagi nih, kurang mendapat masukan dan wawasan dari konsumen. Nah, kalau kita punya keresahan di masyarakat kita, misalnya gini, kok banyak ya orang naruh batu di situ, ngapain sih gitu kan ada keresahan. Nah, mungkin bagi teman-teman tuh batu tadi bisa bermanfaat, jadi apa gitu. Gitu ya teman-teman ya, sayang nih batunya ada terus, oh ternyata batu itu rupanya ngalir dari bukit di atas, kalau hujan itu dia turun sendiri gitu loh teman-teman ya. Nah itu ibu saya banget tuh seneng deh kayak gitu deh ngumpulin gitu ya. Saya ingat banget dikumpulin, akhirnya jadi di taman, keren kan? Gitu. Jadi dari keresahan yang ada daripada batu itu di jalan ganggu orang gitu, udah kita ambil aja lah gitu kan. Susun. Akhirnya jadi tamannya bagus, bisa menang secara provinsi gitu loh teman-teman. Oke, di sini jadi kita lihat dulu dari konsumennya. Loh, kenapa gitu? Karena kalau hal-hal yang ada di seputar kita, misalnya misalnya gini, banyak orang yang membuang pakaian bekas yang tidak layak ya. Nah, saya punya ide gitu. Saya liatin, oh di daerah saya ternyata mereka pakai apa teman-teman kesetnya itu tuh yang bahannya plastik gitu. Ya, kesetnya misalnya bahannya plastik. Kenapa tidak saya gunakan pakaian bekas tadi yang nggak layak pakai yang udah dibuang-buang daripada menimbulkan banyak sampah itu saya gunakan untuk saya membuat keset yang dari limbah limbah tekstil tadi atau limbah pakaian bekas tadi. Saya kan nggak perlu ribet kan uji racunnya kayak uji virusnya nggak ribet kan orang untuk keset ya kan teman-teman. Tapi kalau untuk baju itu berat loh. Kenapa? Karena kita harus uji gitu. Apakah pakaian bekas itu bebas dari virus, dari penyakit, dan seterusnya. Tapi kalau untuk keset saya rasa nggak terlalu. Kenapa? Karena kan kulit kita yang paling bawah itu kan paling keras kan ya teman-teman ya.
Jadi kayaknya kalau bahan itu kayaknya aman-aman aja bagi saya ya seperti itu. Kalau hanya untuk keset dari limbah pakaian bekas, saya bisa mengurangi keresahan masyarakat dari sampah limbah pakaian dan bisa saya komersilkan. Gak usah mahal-mahal, jualnya murah-murah aja. Yang penting dari kawasan saya itu pada mau beli, misalnya kayak gitu. Jadi ada apa ya namanya ya, ada kebutuhan konsumen untuk mendapatkan keset dari bahan pakaian, tidak hanya dari bahan yang ada dijual di pasar. Oke, mungkin makanan yang paling banyak ya F&B di sini. Spesifik itu tidak stabil dan lamban dalam penentuan definisi produk. Oke, ini udah jam berapa nih? Perusahaan tidak fokus. Nah, teman-teman untuk menyusun BMC itu ada 9. Ada yang ingat apa aja? Dan saya sebutin 2 aja ya. Value proposition, bener ya. Nah, apa sih nilai jual dari produk kita kan gitu ya. Yang kedua ada customer segment. Itu posisinya value itu di tengah. Untuk kita harus tahu tujuan kita dulu, baru kita menyesuaikan produk kita ke tujuan kita gitu kan. Contohnya kita mau target Gen Z nih. Oh berarti ya udah kita bikin produk yang value-nya itu fokusnya ke Gen Z gitu. Kalau Gen dari aku gitu Z. Bu. Oke, Jadi value baik ya. apa? Ya segmen dulu baru ke value. Baru ke value. Oke, baik Hari dan Ajis, terima kasih ya atas janinya, apa namanya, atas jawabannya. Baik teman-teman, mungkin kita pada saat kita menyusun suatu apa ya, kita lagi mikir nih, kita mau bikin produk apa, itu pasti ke value dulu, bener ya? Kita mau bikin ini nih, pasti gitu ya teman-teman ya, gitu. Mau jadi ini, itu memang dua-duanya sangat penting. Tapi kalau menyusun BMC, yang pertama customer segment. Tadi saya lagi ngomongin fokus kan? Karena saya lagi ngomongin tadi perusahaan tidak fokus gitu. Karena hubungannya sama sini. Jadi kita harus fokus dulu. Target kita tuh siapa? Jangan mikir, aduh Bu, target saya semua mahasiswa. Nggak bisa teman-teman. Teman-teman kecilin lagi fokusnya. Mahasiswa di mana? Apakah di Jakarta Timur? Apakah di Jawa Barat? Atau di satu Pulau Jawa? Fokusin dulu ke situ. Gitu. Udah nih, udah dapat fokus. Bu, saya di Jakarta Timur aja karena saya mahasiswa UNJ gitu ya. Dah, berarti di UNJ ketemu nih, sesuai tadi Hari Gen Z. Jadi di situ dulu teman-teman ya, jangan mikir yang luas. Sama kayak tadi saya apa? Membuat keset ya dari limbah pakaian bekas, dari pakaian bekas. Berarti fokus saya, keresahan saya ada di lingkungan RT atau terlalu kecil kayaknya RT ya. Mungkin di lingkungan RW saya ya atau kelurahan itu banyak tuh orang buang pakaian-pakaian bekas gitu. Nah, jadi fokus saya bagaimana saya bisa menjual itu ke lingkungan saya dulu aja dan bisa mengurangi tadi ya masalah lingkungan khususnya hanya di satu sampah aja. Teman-teman ingat ya, jangan semua sampah yang teman-teman pikirin nggak bakal mampu kita. Teman-teman harus pikirin satu jenis sampah aja gitu. Fokus dulu. Apakah mau sampah organik, anorganik, baru gitu ya. Jadi harus fokus. Supaya apa? Apa yang kita laksanakan tadi jelas targetnya, baru nilai tambahnya itu akan nanti relevan dengan target pasarnya. Oke, terima kasih ya Hari dan Aziz. Selanjutnya kurangnya sebenarnya tadi berdua tadi beriringan tuh. Sebenarnya tadi berdua itu selalu beriringan dan itu adalah 2 kunci utama pada saat bikin BMC. Selanjutnya kurangnya kompetensi, keterampilan dan pengetahuan anggota tim. Nah, ini mungkin banyak terjadi karena kita teman deket gitu ya, padahal dia kayaknya dia nggak mampu deh gitu, tapi ya udahlah gitu ya. Nah, kalau teman-teman dalam bisnis mungkin bisa diperhatikan lagi, carilah teman-teman yang saya bilang yang bisa mendukung kita, yang bisa membuat kita lebih baik dan benar lagi. Paling penting yang bisa membuat kita lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi saya itu paling penting itu. Membuat kita lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membuat kita rajin belajar, satu lagi membuat kita menjadi lebih baik dan benar.
Daya teman-teman, kenapa? Karena nanti di sini kalau kita berteman dengan teman-teman yang punya kompetensi, keterampilan, pengetahuan, itu pasti juga kita akan bisa mengikuti di jalur tersebut. Oke, jangan yang mau apa-apa, aduh ngopi yuk, sebentar dah ngopi. Kalau kita sering ngopi, teman-teman, itu otak kita kurang, apa ya, kalau kita sering ngumpul, itu membuat kita itu jadi kurang bisa memikir yang lainnya. Itu ada kelemahannya di situ ternyata. Nah, kebanyakan itu penemu itu sendiri. Teman-teman perhatiin deh, baca deh buku mereka. Itu kebanyakan mereka tuh sendiri ya. Jarang mereka bisa bersosialisasi. Tapi dengan kesendiriannya mereka selalu memikirkan hal-hal yang di luar dari manusia normal yang suka berkelompok-berkelompok tadi. Saya nggak nganjurin teman-teman jadi penemu ya tadi ya. Saya nganjurin jadi inovasi ya, bener ya? Beda di situ. Nah, inovasi butuh teman-teman karena butuh kolaborasi. Bisa dapat ide dari mana saja. Oke, di sini kegagalan teknologi Toyota, ternyata untuk Toyota Camry itu apa sih ini namanya nih kantong udaranya pas lagi kecelakaan itu tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan kecelakaan yang fatal bagi pengemudinya. Akhirnya ditariklah produk tersebut atau di recall ya yang sudah terjual atau yang sudah terjual atau yang masih ada di dealer itu diambil yang membuat Toyota itu rugi berapa sih teman-teman? 45 triliun. Gak ada artinya 45 triliun ini dengan satu nyawa manusia ya teman-teman. Jadi Toyota tuh benar-benar dia menekankan pada kualitas dan juga keamanan. Biar rugi segini, tetapi tadi ya tidak membuat hal-hal yang fatal bagi bagi konsumennya. Toh sampai sekarang tetap dipercaya kan ya Toyota. Bahkan mereka bisa membuat Lexus untuk saingan mobil BMW, mobil Mercy gitu ya. Banyak yang nggak sadar kalau Lexus itu adalah Toyota, tapi untuk target pasar yang berbeda. Jadi mereka bikin produk itu berbagai segmen. Nah, kalau di mobil teman-teman, segmen bawah itu mobilnya itu adalah Avanza gitu. Tapi mobil apalagi yang kelas menengah baru mobil yang penghasilan tinggi. Itu beda produk ya. Kayak kita jual dimsum kelas bawah mungkin udang sama ayamnya disedikitkan, tepungnya dibanyakin gitu ya. Tapi kalau teman-teman jualnya di kafe atau di restoran yang bagus, berarti kan harus kualitasnya ditinggiin. Oke, di sini semprotan pembunuh nyamuk dan spray masak. Nih teman-teman kebayang nggak? Kalau teman-teman bikin produk kemasannya mirip kayak gini, sama, cuma beda di tulisan. Akhirnya pas lagi masak yang dimasukin adalah racun serangga, kan fatal. Jadi inovasi dari produk ini itu gagal di pasar karena mereka salah membuat kemasannya. Oke, di sini kata John Ma, Jack Ma, jangan pernah bersaing dalam harga, sebagai gantinya bersaing dalam layanan dan inovasi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, saya mungkin setiap tahun perusahaan penerbangan kita yang plat merah yaitu Garuda Indonesia itu bisa bersaing dalam segi layanan ya teman-teman. Kalau harga, waktu itu kalah. Tapi kalau dari segi layanan kita masih nomor satu. Jadi kenapa banyak orang asing masih suka naik Garuda? Karena tadi pelayanannya itu prima, excellent banget. Itu berbeda dengan pelayanan kru yang pesawat lainnya. Mau Singapore Airlines juara satunya, mau Uni Emirat Arab ya. Itu kan juga pesawatnya mereka tuh kan selalu masuk 3 besar ya itu. Tapi beda dengan pelayanan. Pelayanan itu tetap unggulnya itu di Garuda Indonesia. Walaupun timing kita nggak menang, waktu sering delay, apalagi kurang nyaman dan seterusnya, tapi pelayanan. Oke, akhirnya kita terkenal pesawat Garuda itu bisa unggul di dunia. Hanya satu tadi keunggulannya yaitu di pelayanan. Tapi itu bisa menjadi indikator untuk pengguna penerbangan itu jadi ingat Garuda, ingat apanya gitu. Oh, pelayanannya. Ingat Singapore Airlines, ingat apanya, ingat kualitasnya gitu ya. Jadi silahkan kalau teman-teman mau saingan di kualitas silahkan, mau saingan dalam harga silahkan, tapi tadi bisa ngambil dari pelayanan. Inovasi pelayanan bisa nggak diinovasikan? Bisa.
Nah, Singapore Airlines itu teman-teman, kalau kita mau daftar jadi pramugarinya, itu satu baju, hanya satu ukuran baju untuk semua pramugari. Kalau Garuda itu masih dijahit, jadi bajunya itu masih diukur dari badan si pramugari atau pramugaranya. Tapi kalau Singapore Airlines enggak, cuma punya satu ukuran baju untuk semua orang. Itu mereka berbeda di situ. Jadi kenapa mereka sama semua gitu ya setnya. Oke, silakan ya teman-teman mau pilih inovasi yang mana untuk di produk teman-teman nanti. Nah, selanjutnya konsep design thinking, awalnya ini dari user experience, teman-teman kayaknya udah paham semua ya sama user interface ini, UX dan UI ini. Mungkin ada di mata kuliah yang lain. Nah, UX experience, aduh, pembuka botol ini teman-teman banyak yang nggak bisa pakai ya sekarang. Kenapa? Karena sekarang udah ada yang di ketiga. Jadi botolnya kalengnya udah bagus, udah ada pembukanya juga, dan tampilan kemasannya juga udah menarik. Jadi sekarang ini kita udah ke yang tiga ini, UX dan UI-nya sudah sesuai ekspektasi pelanggan. Kalau pakai alat ini, saya yakin susah. Saya aja kadang-kadang suka lihat kenapa sih buka kalengnya cuma satu, harusnya kebuka kaleng itu harus dua. Itu pakai hukum fisika kan teman-teman tekanan. Kalau hanya satu yang dibuka, dia nggak mau keluar gitu. Tapi harus ada dua yang berbeda sisi ya supaya dia bisa waktu teman-teman mau nuangin misalnya selai atau apapun selai kayaknya nggak bisa ya misalnya kayak misalnya mayones dalam kaleng gitu ya jadi harus dibuka itu dua sisi di sisi A sisi B di ujung kiri ujung kanan baru bisa itu dia keluar mayones tadi. Oke sekarang udah yang gampang karena berdasarkan pengalaman dan penampakan itu lebih bagus yang bagian ketiga. Nah, ini teman-teman bisa lihat mie goreng rasa soto. Kenapa kurang diterima? Karena pengalaman kita soto itu berkuah gitu ya. Tapi di sini interface-nya soto, tulisannya soto, tapi nggak berkuah. Akhirnya tidak diminati karena tadi UX dan UI-nya itu tidak sesuai ekspektasi. Rasanya mungkin bagi banyak orang mungkin aneh. Oke, sekarang botol produk dari Coca-Cola, UX-nya ternyata di sini kandungan sodanya, makanya isinya nggak pernah penuh ya produk soda. Kenapa? Karena mereka punya soda, kalau penuh itu mereka bisa meledak ya botolnya teman-teman, jadi nggak pernah diisi penuh. Nah, terus penampakannya kenapa ya di bawahnya ada gelembung-gelembung ini gitu, supaya tadi ini bisa menampung sodanya tadi dengan baik dan membuat botol tetap tegak. Oke, kita lanjutin aja ke desainnya. Waktunya udah tinggal berapa menit ini. Nah, tahapan design thinking. Design thinking adalah proses memecahkan masalah secara kreatif. Yang tadi saya bilang ada limbah pakaian, saya mau buat keset, tapi kesetnya itu mungkin agak saya bikin kreatif menurut saya gitu teman-teman ya, yang berbeda dari yang lainnya, ataupun saya ikut yang lain, tapi mungkin polanya saya bedain. Yang lain bikinnya segitiga, saya mau bikinnya segi 6 misalnya gitu ya. Misalnya ya teman-teman ya, walaupun tuh, tapi yang penting kita punya kreativitas di situ. Jadi intinya berpusat pada mana di sini mengarah pada produk, layanan, dan prosesnya. Oke, yang pertama empathize, bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang rasakan. Jadi adanya pemahaman bagaimana kita bisa memudahkan untuk orang tersebut menggunakan produk atau kita bisa memahami apa sih yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari orang atau masyarakat. Selanjutnya define, kita bisa jelaskan permasalahan yang ingin kita buat untuk kita cari solusinya. Selanjutnya kita punya ide ya teman-teman ya. Pilihlah ide biasanya dengan brainstorming. Saya lihat teman-teman rajin ya brainstorming ya gitu ya. Bahkan sampai kadang-kadang aduh saya ngotot-ngotot juga itu keren banget sih. Jadi kita bisa mempertahankan ide kita yang penting tadi ya dengan argumen yang masuk akal. Oke, jadi mau bikin idenya seperti apa? Selanjutnya prototype.
Nah, setelah kita punya ide, ya kita buat ya teman-teman ya, bagaimana produk kita itu seperti apa. Selanjutnya kita validasi. Nah, tadi saya bilang, saya udah bikin nih, saya memahami bahwa di tempat saya banyak limbah limbah pakaian. Selanjutnya saya ingin memecahkan masalah untuk membuat menjadi keset gitu ya. Ide saya membuat keset yang bentuknya mungkin bintang. Saya nggak mau bentuknya yang persegi panjang gitu. Saya mau bentuknya bintang. Baru saya bikin seperti itu. Mungkin usaha berkali-kali gagal, usaha lagi gagal. Yang penting saya mau gitu jadi. Baru nextnya saya validasi. Nah, kalau kalau teman-teman FNB sebenarnya kan ribet. Ada uji halal, ada uji BPOM kan harusnya. Itu seharusnya kayak gitu. Nah, tapi kalau saya bikin keset ini, saya kan nggak perlu ke laboratorium, cek virusnya seperti apa. Paling limbah pakaiannya saya cuci bersih aja, jemur kan gitu kan ya. Bagi saya itu udah cukup karena untuk keset. Jadi pas saya tes, divalidasi, itu aman untuk digunakan. Oke teman-teman, ini ada empati, proses pertama. Dalam menciptakan ide bisnis, bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh target market kita. Tadi siapa yang kata Hari, oh Bu, target saya Gen Z. Oke, Gen Z butuh apa? Apakah butuh keset? Kayaknya enggak. Keset. Yang apa tadi saya bilang? Yang desainnya bintang. Jadi teman-teman bisa pikirkan ya, Gen Z butuh e-wallet itu butuh. Itu itu ide yang luar biasa ya dengan adanya e-wallet itu. Oke, next. Define. Nah, kita bisa mengerti permasalahan, kegundahan, keresahan tadi ya. Selanjutnya kita bisa mendefinisikan apa yang menjadi masalah utama dari hasil tadi kita memahami orang tersebut, yaitu usernya siapa dia, apa kebutuhannya, dan apa alasannya. Nah, ide tadi brainstorming, silahkan. Saya punya ide mau bikin, Bu. Saya nggak setuju bintang, Bu. Saya setujunya bikinnya diamond bentuknya, misalnya gitu ya. Bu, saya mau ini bebas ya. Namanya juga brainstorming. Mana yang nanti bisa kita prototipekan ya, teman-teman. Oke, fokus. Teman-teman mungkin FNB, saya lihat udah pada bagus-bagus sih kalau bikin FNB. Yang penting produknya nanti visible, viable, dan desirable ya, teman-teman. Mudah, memiliki nilai, dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, visualisasi idenya tadi ya diprototipekan. Kita tahu semua baru divalidasi. Nah, inilah bagi saya ini agak rumit ya di tes ini supaya divalidasi bahwa produk kita itu aman loh untuk konsumen, produk kita tuh nyaman digunakan konsumen, produk kita tuh bisa memenuhi kendala-kendala yang konsumen hadapi. Oke, teman-teman, saya langsung aja ke studi kasus ya. Yang teman-teman nanti saya bilang harus bikin di project. Nah, ini ada contoh dulu saya bacain. Banyak ibu yang pintar masak tapi nggak bekerja. Berarti banyak ibu rumah tangga tapi nggak bekerja tapi dia pintar masak. Ini kita memahami ada anak kos yang kehabisan uang di akhir bulan. Kita memahami ada beberapa orang yang kangen masakan ibunya di kampung. Kita memahami ada ibu rumah tangga yang pingin ada penghasilan juga, tidak hanya mengandalkan dari suaminya. Ada yang makan tidak teratur dan tidak bergizi. Nah, generasi Z umumnya punya smartphone. Nah, kira-kira teman-teman mau bikin apa nih dari sini? Mengapa? Tadi ada yang nggak bisa sempat masak, ada yang nggak bisa beli uang, apa nggak bisa beli uang, ada yang nggak bisa beli makanan karena kehabisan uang. Terus mahasiswa sibuk belajar, mau ujian, ada satu lagi nggak bisa masak. Nah, bagaimana para orang tua yang tadi nggak sempat masak bisa memesan dari jarak jauh makanannya. Ada anak kos bisa pesan dari kamar karena mager, lagi ujian, Bu, males keluar-keluar gitu. Maunya nyampe depan pintu. Selanjutnya, tadi yang pingin makan rumahan, yang bikin makan bergizi, bisa mendapatkan makanan rumahan. Nah, kira-kira produk apa teman-teman dari sini? Dari keresahan ini? Catering, Bu. Catering. Online apa enggak?
online. Online. Oke, bener ya, Nol. Nah, jadi kita bisa bikin di sini catering, jadi kerjasama sama ibu-ibu yang suka masak, bener kan ya? Baru kita menyiapkan aplikasinya gitu yang bisa memenuhi tadi kebutuhan masyarakat di sekeliling kita dulu. Oke deh, mungkin teman-teman belum punya aplikasi tapi baru punya WA. Silakan tempel, misalnya Pak RT saya izin ya tempel WA saya gitu. Ya kan bisa kan? Jadi bisa pesan lewat nol gitu, lewat Noel Nathanael kan gitu ya. Nah, Nol Nathanael udah kerjasama sama ibu-ibu yang punya catering atau ibu-ibu yang masak kan gitu. Terus yang pesen bisa pesen ke WA-nya kamu. Kamu bisa nganter dong gitu ya kalau punya waktu atau punya asisten. Jadi deh bisa memenuhi keresahan atau kebutuhan konsumennya. Oke, ini saya lewatin aja. Nah, jadi idenya seperti ini, bikin dia platform makananrumahan.com. Ada produser, ada konsumen. Nah, mungkin kamu bukan produser ya, siapa Nathanael ya. Mungkin kamu di sini sebagai pihak ketiga kali ya. Nggak tahu kalau dia suka masak juga, jadi produsen juga saya nggak tahu. Atau jangan-jangan dia maunya konsumen juga. Bisa dua-duanya ya, bisa jadi produsen kalau memang di rumah kamu bisa masak, bisa jadi konsumen juga, kamu bisa masak masakan catering orang, kamu juga jadi bisa pihak ketiga sebagai kurirnya ya, atau menggunakan aplikasi WA kamu untuk media pesennya selagi belum punya platform. Kalau ini berarti dia udah punya platform. Oke, benar. Nah, ini apa sih? Ini gambar-gambar mirip seperti GoFood sebenarnya atau di Shopee Food. Oke, ini saya lewatin aja, saya kasih ke teman-teman aja ya. Nah, sekarang ke permasalahan teman-teman. Teman-teman harus ngapain? Nggak salah saya maksimal berapa orang? 10 bagi 45. Berarti maksimal 5 orang satu kelompok. Nah, ini ada sampah kota tadi saya bilang, pilih fokus satu untuk siapa. Ingat ya tadi ya, customer segmennya siapa, nggak usah seluruh Indonesia, pilih ruang lingkupnya yang kecil, dan pilih sampah apa yang ingin teman-teman kembangkan. Nah, ini mungkin kelompok satu sampai, ini ada 5 masalah, berarti kelompok satu dan dua bisa bahas sampah kota. Kelompok 3 dan 4 bahas masalah pengangguran, jadi mau bikin ide apa gitu ya teman-teman. Kelompok ini polusi kayaknya susah ya teman-teman ya. Nggak usah ya polusi ya, saya abaikan aja. Jadi satu dua mungkin satu dua tiga di sampah, kelompok satu dua dan tiga di sampah, kelompok 4 5 6 di pengangguran, kelompok 7 8 di krisis pangan, misalnya di tempat kalian, di tempat teman-teman itu ada lahan kosong bisa digunakan untuk nanam secara vertikal misalnya ya, jadi susun ke atas. Itu bisa sebagai salah satu krisis pangan. Nah, di sini berarti kelompok berapa tadi? 7 dan 8. Nah, kelompok 9 dan 10 itu di air bersih. Oke, silakan bentuk yang ini. Yang teman-teman buat adalah yang atas, cukup 4 halaman aja. Nih, dari empathize. Selanjutnya ke map ini, baru ke define-nya, ke ideate-nya. Bisa dipahami teman-teman? Oh, ini ada prototype. Prototype boleh deh kalau teman-teman ada silakan. Ini bisa ngambil gambar dari mana aja atau mau desain sendiri bebas. Berarti ada 5. Teman-teman bikinnya satu ini, 2 yang ini, 3 yang ini, 4 yang ini, 5 yang ini ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ibu saya mau tanya Bu, Hmm? Ibu kan tadi sempat mention untuk
memilih inovasi ya Bu. Jadi tuh maksudnya setiap kelompok presentasi ini tuh buat tugas proyeknya milih inovasi untuk suatu produk lalu di breakdown sesuai materi mereka Iya, atau bagaimana? iya. Misal tadi kan kayak sampah gitu. Nah, teman-teman pilih mau fokusnya di mana. Misalnya, Bu, saya mau di Kelurahan Rawamangun misalnya gitu ya. Kan tadi saya bilang customer segmen dulu kan fokusnya. Tunggu sebentar ya. Nah, pilih misalnya di Rawamangun gitu. Dulu di Rawamangun, baru sampah apa yang teman-teman pilih. Nah, baru teman-teman mau bikin apa dari sampah tersebut? Apakah mau bikin aplikasi, platform, atau teman-teman mau bikin rumah sampah misalnya gitu. Ya, mana Ananda? Mana Faiza? Oh ya Ibu. Mm-mm. Udah, selanjutnya bikin seperti ini. Nah, apa? Misalnya banyak sampah organik yang terbuang gitu. Terus ternyata di seputar teman-teman ada orang yang misalnya bukan produksi burung sih, apa sih namanya sih teman-teman, pelihara burung, dia kan butuh magot kan, butuh apa sih namanya teman-teman, ulat ya, untuk makanan dari burung-burung yang dia pelihara. Bisa kan dari sampah organik itu bisa menciptakan magot kan teman-teman? Yang bisa menjadi bahan makanan untuk burung atau misalnya ayam gitu, ada yang pelihara. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dari sampah organik teman-teman membuat ide bisnis menghasilkan magot. Oke? Ibu, Mm-mm. aku mau nanya Bu, berarti yang yang tadi Ibu tunjukin itu yang kayak sampah kota, pengangguran, krisis pangan, krisis air bersih gitu-gitu itu masuk ke bagian presentasi Bu, masuk ke bagian. Pilih, masuk, tapi kan maksudnya topik utamanya di sampah kota. Kan kita kan tinggal di kota. Mm. Cuma tadi saya bilang teman-teman fokus pilih sampahnya apa. Jangan sampah di Pulau Gebang, jangan gitu. Sampahnya yang ada di lingkungan kita aja. Nah, teman-teman mau ngatasinnya pakai ide seperti apa? Ya, tadi saya bilang saya mau pakai sampah limbah pakaian di sekolah saya jadiin keset gitu. Hmm, Gitu. oke Bu, berarti untuk presentasi itu eh, in outputnya itu sub pokok bahasan plus project Iya, design thinking iya, berdasarkan tema yang tema dapat tadi. dapat. Ya. Iya, iya. Oh, oke oke. Kayak pengangguran tuh banyak saya lihat teman-teman pada bikin ide aplikasi jasa, misalnya mempertemukan antara pemilik kerja dengan pemilik kerja dengan penyedia kerja, misalnya gitu. Ada yang kayak gitu, ya, bikin jasa seperti itu. Ada. Jadi sesuaikan misalnya pemilik kerja maunya tamatnya S1 marketing gitu. Nanti ada nih yang lulusan S1 marketing, ter datanya juga dijamin ya gitu. Oke, bebas sih biar teman-teman sendiri aja mau penganggurannya mau seperti apa gitu. Fokus ya, saya bilang tadi ya, fokus ya, jangan terlalu luas, pilih satu topik aja. Pilih satu spesifik aja. Jangan pengangguran kan banyak kan teman-teman, ada yang terstruktur, ada yang informal, ada yang formal, ada tamat SMA, tamat SD gitu. Teman-teman bisa pilih, saya mau yang ini gitu. Oke teman-teman, jadi tadi customer segmennya diperhatikan dulu ya, supaya target pasarnya jelas. Oke, berarti ada 5 halaman untuk teman-teman tugas proyeknya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin setelah ini bisa langsung ke spin aja kali ya Bu dari PJ. Oh, dari PJ mau spin? Oke deh, silahkan PJ spin. Kita udah lewat nih jamnya. Ternyata saya banyak lagi nih yang ada WA. Ibu, supplier banyak banget. Minta duit, minta duit. Lagi gas dapat. Ya mungkin dari Faiza kamu bisa share screen spin.
Ini mau gimana dulu, Fai? Ini langsung urutan kelompoknya aja kali. Berarti 1, 2, 3 sampah ya tadi ya. iya Bu sampah. Tapi bukan kelompok 1 ya, tapi yang materi pertama, kedua gitu ya. Iya Bu, noted. Ya udah Oke, boleh. mungkin saya kirim kayaknya kalau polusi udara rumit ya teman-teman. Saya juga gini, polusi udara apa ya idenya ya gitu. Makanya saya lewatin aja. Saya juga waktu saya kena ini di BRIN, saya dapatnya yang pengangguran. Ini materi dari BRIN ya teman-teman, Badan Riset Inovasi Nasional. Tapi bagi saya ini relate banget untuk apa perkuliahan kita. Oke, aku izin spin ya, Bu. Oh iya, mau langsung nih, oke, biar fair ya, biar langsung kelihatan. Nasib nih kelompok 1, tapi aneka kelompok 1 kalau salah banyak masih dimaklumin. 1 dan 2. Next, silakan. Oke, congrats kelompok 5. Berarti kalian presentasi pertama minggu depan dengan kasus proyek itu sampah kota. Jangan lupa. Nanti aku Oke. tulis juga di spreadsheet-nya. Apa saya stop share dulu ya, biar teman-teman spinnya kelihatan? Oh, boleh sih, Bu. Tapi Iya. meski udah kelihatan juga, tapi nggak apa-apa, Bu. Kelompok 1 berarti besok maju juga bersama dengan kelompok 5 dengan tema Sampah proyek kota. yang sama sampah kota. Kelompok 8 berarti maju di minggu depannya lagi ya, Bu, dengan tema masih sama sampah kota. Sampah kota, iya. Karena sampah bagi saya lebih bagus banyak ide ya, masalahnya banyak di kita. Baik, Bu, mantap. Aduh, 1 2 nggak beruntung ya kalimu. Oke, kelompok dua berarti temanya udah masuk ke pengangguran ya, dan untuk urutan presentasinya itu berbarengan dengan kelompok 8 kan. Ya elah. Maksud saya kelompok 3 nanti 3 minggu ke depan dengan tema pengangguran. Pengangguran juga 3, karena bagi saya itu juga harus punya ide yang baik ya untuk mengatasi pengangguran. Baik, Bu. Berarti kelompok 10 masuk ke urutan ke-6 dengan tema yang masih sama pengangguran. Berapa ini? Krisis pangan. Oh, 9. 9 berarti urutan ke-7 dan mendapat Krisis Banget. pangan. krisis pangan. Iya, sekarang kita udah nggak krisis pangan, alhamdulillah, food estate dan seterusnya itu udah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Tapi di perkotaan tadi butuh cabai, butuh bawang, bisa dengan ide teman-teman. Kelompok 4 urutan ke-8
Temanya masih krisis pangan. Ya berarti kelompok 7 dan 6 sebagai dua kelompok terakhir ngambil proyek krisis air Krisis bersih. air, iya. Ada Oke. beberapa tempat yang ngalamin krisis air ya, apalagi untuk apa ya, misalnya untuk masak dan seterusnya, masak gitu ya teman-teman, atau untuk mencuci baju, kadang-kadang ada yang di sungai gitu kan. Mungkin teman-teman bisa untuk yang paling gampang mungkin untuk air minumnya gitu, menurut saya sih kayak gitu. Oke, teman-teman, banyak bantuan AI ya. Jadi saya rasa sekarang kita dipermudah ya dengan adanya AI, benar nggak? Pemerintah juga nganjurin kok gitu. Bisa gunakan AI dengan bijak untuk bisa kemudahan kita. Tapi bukan berarti teman-teman kan misalnya minta tolong dong bikin proposal gitu ya. Bukan berarti proposal yang ada di AI itu telah kita kopas. Tapi kita bisa modif sendiri ya dengan pendapat dan analisis kita ya teman-teman ya. Jadi AI itu sebagai tools untuk membantu kita. Oke, udah beres ya untuk pembagian kelompok dan materinya. Maaf ya, kelompoknya yang itu minggu depan udah bisa mulai. Waktunya mepet ya seminggu, tapi saya rasa bisa deh teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Untuk masalah pertama itu tadi apa ya teman-teman? Sampah ya, kayaknya sampah udah banyak kok gitu ya contoh-contoh ide inovasinya. Paling materinya yang agak agak ini kali ya NPV gitu ya, arus kas gitu. Balik lagi ke keuangan. Selamat teman-teman yang dapat 1 dan 2 itu bahasnya itu banyakkan di manajemen keuangan. Ibu saya izin tanya Bu, Iya. untuk kan untuk kebetulan kelompok saya kan dapatnya nanti kebetulan minggu depan ya Bu. Tapi kan minggu depan Mm-mm. itu di hari Kamis itu tanggal merah ya Bu. Wah, Itu tanggal merah, nantinya benar. ada kelas penggantinya justru dimajuin atau gimana ya Bu? Kalau dimajuin kan berarti waktu Mundurin kita deh. Iya, saya justru tahu, tahu. Mm. Mundurin, mundurin. Hari apa ya uh, teman-teman? Rabu, Kamis, berarti Jumat kali ya. Kan kalau hari Kamis masih Lebaran Idul Fitri, apa Idul Idul Adha kedua, itu kan biasanya tidak boleh ngapa-ngapain, harus menikmati kan kambing dan sapinya. Tahu saya begitu tuh 3 hari. Tapi kalau di hari Sabtu, kayaknya nggak logis banget ya kuliah di hari Sabtu untuk mahasiswa yang reguler. Kalau di Jumat gimana? Kayaknya cukup deh, udah 2 malam deh itu pasta kambing dan sapinya. Online kan ya, pasti online lah hari Jumat. Gimana? Apakah hari Jumat full teman-teman kuliah yang lain? Enggak. kalau Jumat itu setahu saya Oke, Aziz. habis jam 12 itu nggak ada kelas ya. Oke, kalau menurut saya mendingan di hari Jumat saja gitu daripada di hari Kamis. Daripada iya, pokoknya di hari Jumat. Kalau kita minggu depannya lagi, kapan lagi ya teman-teman ya? Nggak apa-apa lah ya, hari Jumat online, aman. Ada yang mau pulang kampung ya? Yang penting kalau pakai presentasi wajib datang dan on cam saat presentasi. Oke, baik, udah jelas, Ajis? Jelas Bu. Sudah ya. Baik teman-teman Makasih. dari ya sama-sama dari PJ, dari Ko PJ ada yang mau disampaikan lagi? Aman nih Bu. Udah aman ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya PJ dan Ko PJ yang tadi sudah membagi kelompoknya. Kepada teman-teman yang sudah mendapat materi, harap dikerjakan dengan sebenar-benarnya gitu ya. Karena dalam ilmu itu bukan baik, tapi ilmu itu adalah benar ya teman-teman. Oke, semoga dapat berjalan dengan baik presentasi kita minggu depan.
Tetap semangat ya teman-teman. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam. banyak, Ibu. Makasih, Bu. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Makasih, Bu.